1. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu pemerintah, penjabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan dalam agama. Adapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk melaksanakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan yakni kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan terakhir, dalam pasal 28 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk bisa disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Adapun untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut. A. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. B. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. C. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. D. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadahan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Yang kedua, membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang sesama maupun yang berlainan agama. Nah, apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Di negara kita mengenal konsep tri kerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dan bagaimana mewujudkan dari tiga konsep kerukunan itu? Kita akan bahas di sini. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenalkan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Kerukunan antar umat berbeda agama. Nah, kerukunan antar umat berbeda agama adalah cara atau saran untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antar orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditunjukkan untuk mencampur adukan ajaran agama. Ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang berbahaya keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan akan tetapi membicarakan kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat.
Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman, dan yang terakhir kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia.